berawal dari sebuah konten unggahan, kini sampai berbuah laporan pidana. Hal itulah yang dapat menggambarkan drama perseteruan Lita Gading dan Ahmad Dhani. Sontak saja, pro dan kontra masyarakat pun deras membanjiri media sosial. Apalagi, semua ini bermula dari aksi Ahmad Dhani yang membagikan sebuah video sindiran yang mengarah kepada sang mantan istri. Menyikapi perdebatan sengit yang semakin memanas, Denny Sumargo, selaku pihak yang pernah memberikan sarana klarifikasi kepada Ahmad Dhani pun buka suara. Di mana, ia mengaku dapat memahami perspektif kedua belah pihak. Hanya saja, mantan pebasket nasional itu tetap berharap bila semuanya akan berakhir dengan damai, tanpa adanya kisruh panas yang terjadi. Ya, jadi rumit, karena ini kan masalah-masa lalu, Pak, ya kan, akhirnya keseret A, keseret B, keseret C, keseret D, kan, gitu. Dan menurut gue sih, ya gue setuju sama netizen, kayak apa yang sudah terjadi kemarin, ya sudah, gitu. Tapi kan Pak Adi bisa pandangan sendiri, mungkin dia merasa, ya bagaimana ya, 15 tahun kan, dia merasa terus-terus ditekan, gitu kan, mungkin dia akhirnya pengen keluar dari tekanan itu. Ya gue ngerti juga, tapi gue juga ngerti kalau kita semua pengen perdamaian, kan, gitu kan, maksudnya, biar gimana kan, pernah punya cerita, gitu loh. Itu aja sih. Saya rasa ya sudahlah, kan banyak juga komentar yang bijak lah ya, bahwa udah punya kehidupan masing-masing, katanya udah sama-sama. Siapa yang cuman ribut? Saat Dhani sibuk klarifikasi, Irwan sibuk bahagiain anak. Saat yang satu buka podcast, yang satu buka hati buat anak sambung. Saat Irwan Musri sibuk mempersiapkan quality time bersama Al, El, dan Dul ke luar negeri, Ahmad Dhani malah sibuk live di YouTube membahas soal Safea, anak hasil pernikahannya dengan Mulan Jamila yang disebut jadi korban fitnah netizen akibat ulah maya. Netizen pun mulai jengah. Loh mas, ini anak-anak maya malah dibahagiain ayah sambungnya. Lah kok jenengan malah sibuk nyalahin mantan istri? Oh ya, sama momen yang paling happy juga, yang paling happy banget adalah ketika Bunda menempuh hidup baru dengan Deddy Irwan. Karena Bunda kan udah menjomblo 10 tahun dan sekarang aku senang ada yang bisa mengayomi Bunda, menjaga Bunda, yang sayang sama Bunda dan sayang sama anak-anak juga. Mungkin momen paling bahagia bareng Bunda adalah pas pernikahan Bunda di Jepang. Waktu itu tahun lalu, 2 tahun lalu pas Bunda nikah di Jepang, itu salah satu momen bahagia aku. Mungkin juga karena aku melihat kebahagiaan yang mendalam dari mata Bunda kali ya. Dan itu juga kita sehari sebelumnya kita kumpul intimate, aku, kakak Aldul, Bunda itu kita ngomongin gimana nih ke depannya. Dan itu salah satu momen paling bahagia aku sama Bunda. Jadi aku berharap semoga Bunda bisa nerusin apa yang udah dicapai yang bapak yang ibu sampai tua, sampai punya cucu banyak. Nah, semoga itu didoakan. Amin. Amin. Setelah dia dari Bunda yang paling gak terlupakan adalah waktu itu tahun 2016. Aku lagi pingin punya moge, aku lagi ngeliatin foto terus, fotonya moge, aku simpen di HP. Terus tiba-tiba gak tahu kenapa pas aku lagi lihat foto moge itu, Bunda juga ngeliat dari jauh. Terus dia bilang, kamu mau itu emang? Terus aku bilang, ya mau sih. Akhirnya dibeliin moge sama Bunda, yaitu Yamaha R6 motor 600 cc. Itu sih hadiah yang paling gak terlupakan dari Bunda. Kalau kado sih dulu banyak pas masih kecil, cuman ya kalau aku masih kecil kan dikasih apa aja kan bahagia. Tapi ada satu momen yang suka dan duka, yang momen aku yang nggak bisa terlupakan mungkin sampai seumur hidup, karena itu momen yang sangat sedih tapi bahagia. Itu adalah momen pas tahun 2008. Itu ayah Bunda tuh lagi panas-panasnya lah, lagi berantem mulu, terus sampai Bunda yang nggak boleh masuk rumah. Tapi kan Bunda kan tahu sendiri, Bunda kan kayak cowok kan, tomboy. Akhirnya Bunda memilih untuk manjat pagar untuk ketemu anak-anak, untuk surprisein ulang tahun aku. Dan disitu Bunda nggak bawa kue, cuman bawa korek doang. Jadi bukan tiup lilin tapi itu tiup korek. Dan disitu menurut aku momen yang paling mengharukan dan momen yang paling bahagia juga. Happy birthday to us. Happy birthday, happy birthday. Mungkin ya, yang melanggar hukum agama. Bunda sangat-sangat marah ketika anak-anak itu, ya namanya anak muda ya, nggak munafik. Ketika anak-anak itu melanggar hukum agama, itu Bunda pasti marah banget. Dan ketika anak-anak tidak bertanggung jawab, itu Bunda pasti marah dan ngingetin bahwa kamu tuh laki-laki. Kayak pesawat
semua jenis ini. Kalau sewa tuh per jamnya berapa ya Mbak ya? 8.000 USD aja. 8.000 USD aja, aduh, untung kita nggak bayar ya Mbak. Kalau kita pusing kepala kita ya. Itu sejam ya? Per jam Ibu. Jadi guys, gimana? Masih mau? Take ya? Kalau gue, untung bukan gue yang bayar. Oke. Thank you Mbak. Ternyata bukan cuma Maya yang pernah jadi sasaran sindiran Ahmad Dhani. Publik kembali menyoroti ucapan Dhani yang dianggap merendahkan Mulan Jamila di depan umum. Dalam sebuah wawancara lawas yang kini viral lagi, Dhani sempat menyebut bahwa tak ada yang bisa menggantikan Maya, bahkan Mulan sekalipun. Pernyataan itu memicu reaksi keras dari netizen. Banyak yang menilai Dhani tak menghargai Mulan sebagai istri saat ini, apalagi melontarkan kalimat seperti itu di ruang publik. Meski Mulan tak bereaksi langsung, gesturnya di beberapa kesempatan disebut menunjukkan rasa kecewa. Netizen pun ramai menyayangkan sikap Dhani yang dinilai sering melukai perempuan di sekitarnya secara verbal. Kita tunggu aja lah. Bener gak sih? Semua udah diperbolehkan, berarti kita tunggu aja. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini masuk lagi ke segmen lama sih ya. Ini dari Bunda Maya maksudnya. Bunda Maya akui lebih kena mental urus anak daripada suami katanya ya. Waduh, netizen Bunda itu digas terus. Bagaimana sih sama Pak D? Berarti kalau masih bertahan sama Pak D, Bunda Maya sama Dhani bisa punya 10 anak ini. Waduh, nah ini kita lihat seperti apa ya. Lebih kena mental ngurus sama anak apa suami? Ngurus anak. Bayangin kalau ini ya, aku Al 3 tahun, L 1,5 tahun umurnya. Dulu masih bayi. Oh bedanya dikit-dikit ya? Itu kan tadi gas terus apa gimana? Waduh. Ogah tanggapi nyinyiran Ahmad Dhani, Maya Estianty pilih diam dan hidup bahagia. Maya Estianty menjadi sorotan setelah memilih untuk tidak merespons sindiran dari Ahmad Dhani yang sempat mengunggah video kompilasi tentang dirinya. Video tersebut berisi potongan-potongan pernyataan Maya yang dinilai menyerang Dhani dan keluarganya. Namun, sikap Maya yang cenderung diam tanpa klarifikasi atau balasan menjadi perhatian publik. Dalam sebuah podcast bersama Melanie Ricardo, pada 24 Juli 2025, Maya menjelaskan sikapnya terhadap berbagai komentar negatif yang dilayangkan padanya. Saat ditanya mengapa dirinya bisa tetap tenang dan tidak membalas hujatan, Maya menjawab bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi, terlebih jika tidak memberi manfaat dalam hidupnya. Dirinya menilai, tidak penting untuk membalas ucapan dari orang-orang yang tidak berkontribusi langsung dalam kehidupan pribadinya. Menurutnya, jika seseorang tidak membantu membayar listrik atau tidak terlibat dalam urusan pribadi, maka tidak ada kewajiban untuk menanggapi pendapat mereka. Maya mengaku hanya akan mempertimbangkan kritikan atau masukan yang membangun, namun tidak merasa perlu menanggapi komentar yang bersifat nyinyiran atau ghibah. Meski sudah lama menjalani kehidupan baru bersama Irwan Musri, Maya menyadari bahwa sebagian publik masih sering mengaitkan dirinya dengan masa lalu. Padahal, dirinya merasa jarang curhat di media sosial kecuali ketika didorong oleh situasi tertentu. Ia menyebut bahwa kini lebih memilih untuk menyelesaikan masalah langsung kepada pihak terkait tanpa membuat kegaduhan. Bagi Maya, ketenangan yang dirasakannya saat ini juga didukung oleh faktor usia dan kematangan emosi. Jika ada yang menjelek-jelekkan, dirinya memilih untuk tidak membalas, bahkan lebih memilih berhadapan langsung jika memang perlu, tanpa harus membawa urusan tersebut ke ruang publik. Terkait sikap Irwan Musri terhadap segala komentar negatif yang diarahkan pada Maya, dirinya mengatakan bahwa sang suami tidak mengikuti isu-isu masa lalu yang berkembang di media sosial. Irwan disebut lebih fokus pada kehidupan saat ini dan tidak terlalu menanggapi hal-hal yang menurutnya tidak produktif. Dalam pernikahannya, Maya merasa sangat dihargai. Ia menyebut bahwa Irwan tidak pernah menuntutnya untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Bahkan, sejak awal hubungan mereka, Irwan selalu menegaskan bahwa Maya cukup duduk manis, sementara urusan rumah akan diurus oleh asisten rumah tangga. Sikap ini membuat Maya merasa dihormati sebagai istri dan tidak terbebani oleh ekspektasi berlebihan. Irwan juga disebut tidak pernah memaksakan kehendak saat menyampaikan kritik. Cara berkomunikasinya lebih mengarah pada diskusi daripada konfrontasi. Jika ada sesuatu yang dirasa kurang tepat, Irwan akan menyampaikannya dengan cara yang lembut dan penuh pengertian, bukan menyalahkan atau menghakimi secara frontal. Maya merasa beruntung karena memiliki pasangan yang mampu menciptakan suasana rumah tangga yang tenang dan penuh komunikasi sehat.
Ia bersyukur mendapatkan sosok seperti Irwan yang mampu menjadi teman hidup sekaligus penyeimbang dalam berbagai kondisi. Dalam kondisi apapun, Maya tampak memilih fokus pada kehidupan yang dijalaninya sekarang, tanpa membiarkan masa lalu mengganggu ketenangannya. Prinsipnya sederhana, tidak semua komentar layak diberi panggung. Selama hidupnya bahagia, keluarga terjaga, dan pasangan saling mendukung, maka tak ada alasan untuk membuang energi demi membalas sindiran atau nyinyiran dari luar. Nah, itu dia guys, infonya terkait Maya dan Irwan Musri ya, dan cuitan dari Dani. Ini aku dapat infonya dari Cut Maria 77 di TokTok ya. Kalian bisa mampir di channel, di akunnya TikToknya Cut Maria 77 guys ya. Dan menurut pendapat kalian gimana setelah melihat beberapa info terbaru ya terkait mereka? Bisa tulis di kolom komentar reaction kalian seperti biasa. Dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu ya, sehat-sehat selalu buat kalian. Dan mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. See you.